Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, akan kuceritakan kisah abadi, kisah yang tak lekang oleh zaman, kisah insan paling mulia Sayyidina Muhammad, junjungan kita. Aba Zahro kusebut namanya. Aba Zahro, tahukah kau yang tanpanya dunia ini takkan ada, yang tanpanya hampalah hati kita. Aba Zahro adalah kerinduan yang wajib tertanam, hadir di kala umat Majusi menyembah api yang telah menyala 1000 tahun, membuktikan bahwa kelahiran beliau adalah mulia. Padamlah api itu. Senin saat itu adalah hari terindah, saat gajah tunduk pada burung ababil, pada saat Ka'bah membuktikan kesetiaannya. Aba Zahro lahir tanpa ayah. Ayahanda Abdullah pergi selama-lamanya. Aba Zahro yatim dalam kandungan, berada dalam buayan Bunda Aminah seorang. Ketika 4 tahun, oleh malaikat yang menjadi sahabat dalam iman, salah satu malaikat muqarrabin bernama Sayyidina Jibril membelah dadanya, mensucikan hatinya. Saat menjelang tamis, teriris hatinya. Bunda pun mengikuti jejak sang ayah, mangkat tanpa sanggup bersua di dunia ini lagi. Setelahnya adalah Datuk Abdul Muthalib, melindunginya selama 2 tahun dalam asuhan kasih sayang. Kemudian tak berselang lama, Datuk pun pergi menuju Sang Pencipta. Seorang paman Abu Thalib membimbing dan mencurahkan seluruh kekuatan menjadi dirinya pelindung setia. Beranjak remaja, diajaklah Aba Zahro yang bergelar Al-Amin, simbol kejujuran, untuk berniaga, untuk menuju kota yang bernama Syam. Sepanjang perjalanan tak ada terik matahari yang dirasakan. Awan selalu memayungi. Datanglah seorang pendeta membisikkan kalimat agar sang paman selalu menjaga keponakan tercinta Sayyidina Muhammad, memberikan petunjuk bahwa Aba Zahro adalah insan kamil pembawa kebenaran. Ada yang harus kuberitahu. Aba Zahro adalah manusia yang bahkan bayangan pun tak pernah terlihat, tak pernah terinjak siapapun. Menjelang dewasa, nampak kebijaksanaan sebagai pemimpin banyak umat, tercermin saat meletakkan sorban, memindahkan satu-satunya batu mulia tak tertandingi, Hajar Aswad namanya. Usia 25 tahun, datanglah pinangan dari Sayyidina Khadijah, wanita terhormat, terjaga akhlak budinya. Terjadilah kedua suami istri yang selalu dirindukan surga. Rumah tangga yang samawa melahirkan 3 putra, 4 putri. Putri yang terakhir sangat mirip dengan ayahanda yang bergelar Fatimah Az-Zahra. Itulah sebab pula Sayyidina Muhammad disebut Aba Zahro. Tetapi 3 putra beliau harus terus dari buayan saat masih usia dini. Namun penuh kelembutan, sang istri terus mendampingi saat diangkat menjadi nabi dan rasul. Saat itu tepat usia beliau 40 tahun, kekasih hati, walau penuh duri, penuh luka, penuh duka, dengan setia ada di samping Sayyidina Muhammad, meyakini pertama kali agama yang dibawanya. Disusul sang pemuda Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tanpa keraguan di dada ikut mempercayai Islam sebagai kebenaran. Insan-insan bakal harta, bahkan badan serta nyawa sanggup dikorbankan demi membela Aba Zahro dan agamanya. 13 tahun Aba Zahro berjuang di Mekah, hingga akhirnya harus hijrah, berangkatlah menuju Madinah. Tak disangka ternyata setelah hijrah pun badai masih menerpa. Pergilah sang paman yang sangat dikasihi menyusul belahan hati. Pergi tanpa bisa kembali. Tahun itu adalah tahun duka, tahun di mana semua orang merasakan duka. Tetapi Rabbul Ijati Maha Mengasihi. Datanglah saat Isra dan Mi'raj. Sekali lagi insan beriman banyak diuji.
Tetapi sahabat sejati Sayyidina Abu Bakar Siddiq tanpa keraguan membenarkan pertama kali. Sayyidina Umar bin Khattab setelahnya pun tak meragukan menjadi badan sebagai tameng dari kebenaran. Perjuangan terus berlanjut dalam membawa Islam. Sahabat yang lain Sayyidina Utsman pun tetap setia menjaga beliau. Apalagi sang paman Sayyidina Ali bin Abi Thalib paling depan membela. Islam terus bergelora, Islam terus berjuang, kelembutan juga kasih sayang banyak membawa insan-insan untuk mempercayainya. Tibalah masanya Sayyidina Jibril mengetuk pintu kamar Abu Zahra. Sang putri bertanya, "Apakah harus aku membukakan pintu?" Abu Zahra menjawab, "Bukakanlah nak, telah tiba waktuku." Derai air mata seketika tak berdaya mengalir dengan deras. Sampailah kita pada perpisahan dengan jasad insan mulia. Tepat usia beliau 63 tahun, Abu Zahra meninggalkan kita. Langit dan bumi, dunia dan seisinya berduka. Semoga aku dan kalian selalu menjadi pengikut yang setia. Semoga aku dan kalian berkumpul dengan junjungan hati Sayyidina Muhammad Al-Amin Abu Zahra di dunia juga akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.